tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah pertobatan sejati. Saya akan awali khotbah ini dengan firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke-31. Mari saudara yang kekasih, kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Khususnya Kisah Rasul 5 ayat 31 yang akan kita bacakan sekarang. Kita baca dan kita dengar, biar itu menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah, saudara, karena dia ada di dunia ini sebagai manusia, ya. Jadi dia datang untuk menebus manusia dari dosa dan pelanggarannya. Nah, dikatakan di sini dialah yang telah ditinggikan, Allah meninggikan dia, ya. Dan di sini dikatakan dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Ya, pemimpin di sini adalah penguasa tunggal, menjadi tuan, menjadi Tuhan atas bangsa Israel, supaya bangsa ini dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara, pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang pure, berasal dari Tuhan. Atau kata sejati ini adalah benar-benar tidak dicampur baurkan dengan usaha manusia di sana. Tetapi pertobatan yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan ini adalah perbuatan Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, perhatikan saudara yang kekasih. Kita akan lihat apa sih definisi dari pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pola pikir atau perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, pertobatan ini harus sangat berkaitan erat dengan keselamatan. Saudara, keselamatan itu diberikan kepada manusia oleh Allah. Jadi Allah menganugerahkan, memberikan, mengaruniakan kepada manusia keselamatan. Manusia sudah berbuat dosa, dan manusia pantas menerima hukuman dari Allah akibat dari perbuatan dosa atau melanggar firman Allah. Manusia pantas dihukum, dan hukumannya itu adalah hukuman kekal, karena manusia telah melanggar perintah Allah, Allah yang kekal. Itulah sebabnya hukumannya adalah hukuman kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus atau membayar hutang dosa kita. Saudara yang kekasih, kita yang berdosa kepada Allah, harusnya kita yang bayar hutangnya. Tetapi kita tidak membayar sedikit pun hutang dosa itu. Artinya hutang dosa di sini bukan kita berhutang kepada, saya dengar ya, ada seseorang yang coba menjebak iman Kristen. Dia berkata bahwa kalau bayar hutang dosa, berarti bayarnya kepada siapa? Berarti kepada iblis dong. Karena manusia udah kepunyaan iblis. Seperti itu. Saudara, bukan seperti itu.
Artinya manusia ini telah melawan Allah. Kalau melawan Allah, tadi saya katakan pantas dihukum, ada konsekuensi, yaitu hukuman kekal. Dan hukuman kekal ini, saudara, kalau Allah yang membuat manusia dihukum kekal, tidak ada yang bisa membelanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Tidak ada yang bisa menebus manusia ini dari Allah. Jadi artinya membayar hutang dosa yang manusia telah perbuat. Artinya, saudara, Allah sendiri yang turun tangan. Dia mati untuk manusia. Dia menggantikan manusia yang harusnya mati. Dan dia yang memberikan nyawanya untuk manusia itu. Di atas kayu salib. Sehingga manusia yang gak bisa membayar hutang dosa, yang konsekuensinya adalah kehidupan kekal di api neraka, akhirnya terlunasi, terbayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, ini artinya, saudara. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus menghargai itu. Karena ini adalah pemberian yang paling berharga. Ini tidak bisa dibayar oleh uangmu. Ini tidak bisa dibayar oleh kehidupanmu. Dunia tidak bisa membayar itu. Yang bisa membayar itu hanya Allah. Dan dia sudah melakukannya di atas kayu salib buat kita. Dan sejak saat itu, saudara, keselamatan diberikan kepada dunia. Makanya keselamatan kita peroleh pada waktu kita mempunyai iman kepada Kristus. Percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat dulu ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Nah, ini saudara yang kekasih. Dan Tuhan adalah Tuhan atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Karena kita bukan lagi milik daripada kehidupan kebinasaan. Tapi kita adalah milik daripada Tuhan Yesus. Yaitu kehidupan kekal yang dia berikan kepada kita. Ini clear. Amin. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu hubungan dari pertobatan dan menerima Tuhan Yesus. Ini kedua hal yang berbeda, tapi ini berhubungan erat dengan keselamatan yang dia berikan dengan anugerah, dengan Yesus mati di atas kayu salib. Menerima Tuhan Yesus adalah kita menerima anugerah. Amin. Kita menerima pemberian Allah, yaitu Yesus masuk di dalam hidup kita. Dan dengan iman kita percaya dia adalah juru selamat kita. Yang tadi saya sudah jelaskan. Yang telah mati menebus kita dari hutang dosa. Sehingga kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya kita memperoleh juru selamat. Kita menerima juru selamat kita. Ya. Tetapi bukan hanya sampai di juru selamat, tapi juga kita menerima dia sebagai Tuhan kita. Tuhan di sini sebagai Allah kita. Kembali, saudara, Allah itu menjadi Allah kita. Ya, kembali. Kenapa saya bilang kembali? Karena dulu kita telah memberontak kepada dia. Kita telah kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Ya, tetapi sejak kita percaya dengan iman, Allah kembali menjadi Allah kita. Ya, ini pertama yang dimaksud menerima dia sebagai Tuhan. Tadi juru selamat sudah, sekarang Tuhan. Menerima dia Allah menjadi Tuhan atau Yesus menjadi Allah kita. Yang kedua, menerima Tuhan di sini adalah mengizinkan totally kehidupan kita dikuasai oleh
Tuhan kita atau Allah. Nah, ini artinya menerima Tuhan Yesus. Dan pertobatan di sini, saudara, tadi kita sudah belajar, itu adalah perubahan pikiran, ya, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, ini pertobatan, saudara. Ya, kalau kita sudah menjadikan Dia Tuhan, penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, saudara, itu berarti kita ini bukan milik diri kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Kristus sepenuhnya, 100%. Jadi Kristuslah yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, bukan kita lagi. Kita nggak berhak atas diri kita lagi, tetapi Kristus. Nah, yang berikutnya, Kristus telah membenarkan kita. Pada waktu kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Dia telah membenarkan kita. Tadinya kita orang berdosa yang layak menerima hukuman kekal, tetapi sejak kita beriman kepada Kristus, kita menjadi orang benar. Kita telah dipindahkan. Habitat kita yang tadinya hidup di dalam dosa kekal telah dipindahkan kepada kebenaran Allah. Nah, di dalam kebenaran Allah inilah, ini dialah yang menjadi kehidupan kita atau habitat baru kita, ya, tinggal di dalam kebenaran. Nah, orang yang percaya kepada Kristus atau yang telah hidup di dalam kebenaran, ya, orang ini harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Artinya, perubahan pola pikirnya itu telah berubah. Bukan lagi pola pikir, ya, dunia atau pola pikir daging kita, tapi pola pikir kita telah berubah menjadi pikiran kebenaran. Makanya definisinya di sini adalah perubahan pola pikir atau, ya, yang atau ini sinonimnya sebenarnya, saudara, atau kan sinonim, betul nggak, ya? Atau perubahan pikiran. Jadi ini pikiran ini harus berubah 100%. Ya, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi kalau di sini berubah, tingkah laku juga berubah. Karena tingkah laku kita itu adalah perintah dari sini. Ya, dari pikiran kita. Kalau pikiranmu buruk, tingkah lakunya juga pasti buruk. Makanya kalau Anda pikirannya kotor, tingkah lakunya juga kotor. Tapi kalau pikiran kita adalah pikiran kebenaran yang dikuasai oleh roh kebenaran, perubahan hidup kita itu dapat tanpa kelihatan. Orang-orang yang hidup di dalam pertobatan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang kekasih, bertobat dari apakah kita? Ya, pola pikir atau perubahan pikiran. Ya, bertobatnya apa? Pikirannya harus bertobat dari apa? Pikiran ini harus bertobat dari yang pertamanya kita menolak Kristus. Sekarang pikirannya berubah, berbalik, mengakui Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, yang berdaulat penuh atas hidup kita dan menjadikan Dia satu-satunya Juru Selamat dan penolong hidup kita. Nah, ini harus ada setiap hari di perubahan pikiran ini. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, sekarang mungkinkah manusia bisa seperti itu? Jawabannya adalah mungkin. Karena tadi saya sudah katakan bahwa pertobatan itu bukanlah usaha manusia. Tetapi pertobatan itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Kalau kita nggak mampu. Tapi kalau Allah, bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Boleh bilang amin? Amin. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Nah, saudara perhatikan di sini. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, saudara, 1 banding berapa tuh? 99. Saudara, ya. Jadi pada waktu kita hidup dalam pertobatan itu tidak ada bandingnya. Surga bersukacita. Setiap kali orang percaya kehidupan kita lihat bahwa kehidupan kita telah berubah. Sentral hidup kita adalah Kristus. Fokus kita adalah Kristus, adalah kebenaran, bukan yang lain. Surga bersukacita. Ada amin? Saudara, surga bersukacita bukan karena kita hebat. Bukan karena kita beribadah, datang ke gereja sebagai ritual. Bukan. Banyak orang berpikir, saudara, pertobatan itu datang ke gereja, setiap minggu datang, dan berusaha untuk melakukan hidup yang tidak berdosa. Saudara, bukan itu. Tetapi pertobatan itu adalah perubahan di sini, bukan usaha kita. Perubahan pikiran. Ada amin. Jadi, bukan usaha. Bukan kita mau berusaha hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan sampai salah paham. Banyak orang berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan gagal terus. Karena dia pakai usahanya. Ke gereja menjadi ritual. Datang. Dan berusaha untuk hidup benar. Dan dia find out, dia tidak bisa. Ternyata hidup benar. Sekali lagi, saudara yang kekasih, penting untuk kita memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita. Demi untuk mendapatkan keselamatan. Bukan. Ya, bukan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang menarik orang tersebut. Ada amin. Ya, makanya di Kisah Rasul tadi jelas dikatakan, ya. Coba sekali lagi dibuka. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Jadi ini usaha Allah, bukan usaha manusia. Ya, haleluya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi tidak ada keikutsertaan campur tangan, kedagingan atau kekuatan manusia di dalam pertobatan ini. Ini pure adalah Allah sendiri yang bekerja di dalam diri manusia. Ya. Makanya Yesus tinggal di dalam diri kita. Waktu kita percaya kepada Dia dengan iman, waktu kita percaya dengan iman, juga saudara itu bukan kita, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah perbuatan dari Roh Kudus, bukan perbuatan kita. Ya, karena anugerah ini pemberian Allah. Ya, jadi bukan kita yang melakukannya. Jadi kita cukup beriman. Nah, untuk mau beriman kepada Yesus Kristus itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang kita perbuat adalah apa? Kita punya keinginan aja. Kita mau. Makanya barang siapa, whoever believe, itu keinginan.
Tapi untuk believe di sini, untuk percaya di sini, ya, beriman kepada Kristus, itu tadi yang saya sudah katakan, mengaku, ya, percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita, keinginan kita aja kita mau. Ini jelas banget, ya. Jadi nggak boleh ada orang yang memegahkan diri. Efesus berkata, ada amin, ya, nggak boleh ada yang memegahkan diri. Makanya ada ayat dikatakan keselamatan itu harus dikerjakan. Banyak orang percaya yang mereka mengerti atau mereka memahami dan menyetujui dari pandangan yang berkata bahwa kalau keselamatan itu tidak dikerjakan, itu akan hilang dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi keselamatan itu belum pasti. Keselamatan itu bisa hilang dalam hidup kita kalau kita nggak mengerjakan itu. Untuk saya itu tidak benar. Untuk saya, untuk pemahaman ini. Karena kita baca lagi ayat-ayat itu. Memang berbicara tentang keselamatan ini, saudara yang kekasih, ya kita nggak bisa dalam waktu 34 menit. Mungkin ada diskusi, makanya datang ke sel-sel grup, kita bisa diskusikan ini semua. Dan sehingga kita bisa lebih jelas di sini. Ya, kalau mungkin Anda ada begitu banyak pertanyaan. Karena keselamatan ini pemberian Allah, saudara. Jadi tidak ada intervensi manusia di dalamnya. Apalagi manusia yang kita mengerti secara harafiah, oh kita harus kerjakan keselamatan itu. Tidak, ayat itu saudara jangan dibaca satu ayat itu. Kita harus baca ayat sebelumnya dan ayat sesudah itu. Anda akan jelas melihat apa yang dimaksud dalam mengerjakan keselamatan itu. Ya, artinya mengerjakan keselamatan di situ adalah kita orang-orang yang sudah dibenarkan, kita sudah dipindahkan dari kehidupan dosa kekal masuk kepada terang Tuhan yang ajaib atau hidup dalam kebenaran, itu menjadi habitat kita. Jadi mengerjakan kebenaran di sini adalah kita hidup terus-menerus di dalam habitat kebenaran. Ada amin. Karena kita sudah bukan berada di habitat yang lama kita, habitat dosa, tapi habitat kebenaran yang tadi saya sudah jelaskan tentang pertobatan itu sendiri. Oke? Jadi kita harus paham di sini. Jadi bukan kita harus kerjakan. Kalau kita mau kerjakan keselamatan itu, saudara yang kekasih, ngapain kita menerima keselamatan itu? Udah menerima, kita kerjain lagi. Tidak perlu, saudara. Itu dapat dari iman percaya. Iman percaya aja, itu Tuhan yang kerjakan, Roh Kudus. Ada amin. Haleluya. Saya benar-benar kalau berkhotbah tentang pertobatan ini, tentang menerima Yesus, saya tuh, pikiran saya tuh nggak nyampe untuk bisa melihat anugerah dan kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa, yang dahsyat untuk saya pribadi. Ada amin. Sebelum khotbah aja udah mau nangis rasanya. Ya. Waktu saya merenungkan, wow, ini benar-benar, ini amazing love. Amin. Ini kasih yang sempurna. Tidak ada bandingannya. Sekalipun engkau mati untuk Tuhan, tetap engkau tidak akan pernah bisa membayar sedikit pun kasihnya yang begitu besar kepadamu. Gak bisa membalas, maksud saya. Ada amin? Gak bisa. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Dan tidak ada satu makhluk di dunia ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, yang dapat melakukannya untuk hidupmu dan saya, kecuali Dia, Allah, yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati di Kalvari untukmu dan saya. Haleluya. Ada amin. Thank you, Lord. Thank you, Yesus. Saya membayangkan, wow, Dia tinggal dalam aku. Dia ada. Amin. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Amin. Wow. Tuhan, why? Kenapa kau begitu baik? Begitu mengasihiku? Mungkin Anda banyak dipandang enteng orang. Orang-orang tidak menghargai Anda. Orang-orang mungkin
memberi karena mengasihi engkau. Ada amin. Itu cukup buat kita, lebih dari cukup. Pertobatan, pemberian Allah. Kita buka ayat berikutnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Wow. Saudara, jika kita mengaku, hanya mengaku kan, Anda gak buat apa-apa. Amin. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Ya, bayangkan, dia setia dan adil waktu kita ngaku dosa. Kesetiaannya ada di sana. Artinya kesetiaan apa? Kesetiaan pengampunannya kepada kita. Ada amin. Tidak berubah. Never change. Ada amin. Ya. Jadi kalau ada orang terus menuduhmu, menudingmu, jangan hiraukan itu. Sejauh Anda sudah datang dan minta ampun kepada Tuhan. Ada amin. Anda gak suruh buat apa-apa. Orang tua aja, saudara, sama anak, kalau berbuat salah dibuat apa? Berdiri, distrap. Benar? Terkadang suka begitu kan? Ya. Tapi ini, saudara, waktu ngaku dosa, dibilang, ia adalah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada amin. Dia baik buat kita. Amin. Pandang dia kalau Anda mau melihat kebaikan. Jangan lihat manusia. Kalau ada manusia yang tidak baik kepada Anda, saudara, nah itulah manusia. Tapi ada satu pribadi yang tetap baik dan selama-lamanya baik. Kasih setianya kepadamu, yaitu dia yang telah mati buatmu dan saya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Dia dengan penuh kasih telah menghapus dosa kita dan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan yang tidak pernah berakhir. Amin. Sampai kita mati, dia berikan kita kesempatan. Tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Ya, kecuali kita sudah mati, saudara. Ya, artinya sampai akhir tuh kalau kita masih hidup, dia berikan kita kesempatan. Ya, maka kita lihat begitu banyak kesaksian di dunia ini, orang yang telah melakukan dosa-dosa yang seram dengarnya, menyeramkan. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Waktu kita datang dan mengaku itu di hadapan Allah. Ya, jangan Anda sendiri yang menuduh dirimu. Jangan Anda, ya, yang membuat dirimu jadi nggak berharga. Jangan izinkan dirimu tidak mengampuni dirimu, karena Allah sudah mengampuni engkau. Pada waktu engkau datang kepada dia minta ampun, jangan izinkan orang lain menuduh engkau. Ya, jangan izinkan. Jangan dengerin itu artinya. Tapi dengar bahwa Allah dikatakan pada waktu engkau mengaku dosa. Amin. Dia mengampuni semua pelanggaranmu dan menyucikan engkau. Bayangkan. Siapa yang melakukan itu? Allah. Ya, Allah. Bukan engkau yang menyucikan dirimu, tapi dia yang menyucikan engkau. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Aduh, gua kudus nih, suci nih, karena gua berusaha, gua melakukan ini itu. Dia yang menyucikan engkau. Ada amin. Dia yang membenarkan engkau.
All glory untuk Tuhan. Pertobatan sejati adalah, tadi saya sudah katakan, di sininya yang berubah. Perubahan pikiran. Artinya dalam kondisi apapun, apapun yang engkau hadapi di dunia ini, semua itu tidak dapat memisahkan engkau dari Allah. Kalau ini kita sudah benar, apapun yang terjadi, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita terus menerus. Ada tantangan, yes. Selama engkau ada di dunia ini pasti banyak tantangan. Saudara, kemarin saya nganterin keluarga. Ada keluarga saya dari Indonesia. Jadi pergi ke Liberty. Ya, kita pergi ke Statue of Liberty. Ke sana, saudara. Dan pada waktu mau makan siang, saya karena belum makan dari pagi, jadi saya udah lapar sekali. Jadi mereka lagi beli souvenir. Saya bilang, saya duluan ya siapin tempat, karena makannya di luar. Saya siapin tempat duduk karena kan orangnya banyak sekali kemarin, karena weathernya sangat bagus. Ya, cuacanya bagus, itu di atas 70 ya Fahrenheit, jadi bagus banget. Udaranya jadi orang-orang tuh pada keluar karena udah dingin melulu gitu loh. Nah, akhirnya kita pergi, saudara, ke sana. Dan waktu saya bilang, saya keluar dulu ya, dengan Pastor Doni berdua, saya keluar dulu mau nyiapin ini gitu loh tempat. Dan udah lapar duluan lah. Oh iya. Terus akhirnya saya bilang sama Pastor Doni, tolong beliin, kamu beli duluan makanan dong, udah lapar banget, jadi beliin kentang sama ayam. Nah terus dia pergi beli, saudara, dan di situ cari tempat duduk karena susah. Nah saya kan berenam, datangnya 4 saudara saya. Nah jadi waktu kita duduk, ada seorang ibu orang Amerika, saudara, udah tua, mungkin udah umur di atas 70 tahun. Dia lagi duduk di situ sendiri. Jadi saya bilang, excuse me, boleh nggak aku duduk lah? Oh, oke. Karena ya emang tempat publik begitu ya. Jadi siapa aja boleh duduk di situ. Tapi saya kan permisi nanya. Sopan, duduklah di situ. Waktu duduk di situ berbicara saya dengan ibu ini. Waktu berbicara, oh kamu dari mana? Dia tanya. Oh aku bilang, oh saya dari New Jersey, aku bilang. Terus ya emang tempatnya Liberty itu juga di New Jersey kan. Terus, oh saya dari New Jersey. Oh, kamu dari mana? Saya tanya sama dia. Oh, dia bilang saya dari Baltimore. Baltimore itu tuh kota di Maryland ya. Dari Baltimore. Oh, dari Baltimore. Terus ngomong-ngomong, udah akhirnya saudara saya, suami istri ini datang ikut gabung ya. Dan anak-anaknya dia masih lihat souvenir, anaknya 2. Dan di situ ngobrol. Nah waktu ngobrol, oh kamu dari mana ini, udah ngomong trip, ngomong apa ya namanya, ketemu. Dan akhirnya dia tanya sama saya, oh kamu ini ya karena lagi imigran begitu, jadi ngomong-ngomong imigran juga sedikit-sedikit gitu loh. Terus dia bilang, oh ya sekarang udah susah ya kalau begini gitu loh tentang imigran. Terus ngomong-ngomong, terus kamu di sini statusnya apa gitu loh. Terus akhirnya saya bicara sama dia dan ini. Dan akhirnya kita ke bawah, saudara. Terus, oh ya, dia bilang apa yang saya kerjakan gitu dengan suami saya. Oh ya, aku bilang kita pendeta. Gitu loh. Nah, udah memperkenalkan diri. Dan akhirnya terjadi obrolan, pembicaraan. Dan dia bilang, oh dulu saya juga pernah ke gereja waktu saya kecil. Oh ya, terus aku bilang, terus sekarang kamu ke gereja? Terus dia bilang, oh enggak, I don't like to go to church. Dia nggak mau, dia nggak suka pergi ke gereja. Terus aku bilang, loh kenapa? Terus nah itu di situ terjadi pembicaraan. Dan singkat terceritanya, saudara, saya percaya ya, karena saya selalu kerinduan saya pengen cerita Tuhan di mana aja saya berada. Jadi ini momen akhirnya, saudara, saya menceritakan Tuhan kepada dia. Dan saudara, saya ceritain siapa itu Tuhan Yesus. Terus dia bilang, you think so? Katanya kalau Tuhan itu ada. Aku bilang gini nih. Aku kasih tahu tentang Yesus itu siapa dan ini. Aku bilang sekarang begini. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia, saya jelaskan semuanya ya, sebagai Tuhan Juru Selamat dan ini semua aku bilang. Dan kamu mati, aku bilang kamu bisa memperoleh kehidupan kekal.
Terus dia bilang, tapi kamu percaya memang dia ada di sana kalau mati? Aku bilang, sekarang pertanyaan saya, kalau dia nggak ada dan kamu percaya, emang kamu ruginya apa? Kan ini dunia ya, manusia, istilahnya orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saya bilang, ruginya apa kamu kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan kamu mati, terus dia nggak ada di sana? Tetapi, kalau kamu tidak percaya dan dia benar-benar ada di sana, nah itu problem buat lo. Saudara, dia nangis. Dia buka kacamatanya dan dia lap air matanya. Saya percaya Tuhan sedang menjamah dia Roh Kudus, bukan saya. Amin. Ya, dan saya menceritakan tentang keselamatan kepada dia. Saya bilang, whoever believe in him, amin. Siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bilang bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan demikian. Hanya percaya bisa masuk surga. Semua berusaha dan berusaha. Tidak bisa manusia berdosa bagaimana berusaha untuk berbuat kebenaran, nonsense. Hanya Allah yang datang ke dunia ini dan membenarkan kita. Ada amin? Menyucikan kita waktu kita mengaku dosa di hadapan Dia. Haleluya. Saya berdoa supaya orang itu diselamatkan. Dan saya percaya dia percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu kita berbicara. Ada amin? Haleluya. Nah sekarang sudah masih ada, waktu udah mau habis. Saudara yang kekasih, ada 3 hal di sini, di mana kita yang hidup di dalam pertobatan, ya, orang-orang yang hidup dalam pertobatan, ada 3 hal yang akan terpancar dalam kehidupannya. Yang pertama, ayat Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang pertama adalah orang-orang ini akan memancarkan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan. Orang-orang ini, orang-orang maksud saya yang hidup dalam pertobatan, orang-orang ini, mereka tidak akan dapat dibatasi atau dapat dihalangi oleh apapun juga di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka akan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Situasi, tantangan, keadaan terjadi itu biasa selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kesetiaan orang-orang yang hidup dalam pertobatan ini, itu tidak bisa diberhentikan oleh keadaan dan situasi. Orang-orangnya akan terus setia mengikut Tuhan, walaupun ada begitu banyak tantangan, keadaan, dan situasi. Saudara, kalau kau membaca firman Tuhan, rasul-rasul, ya, mereka itu dibunuh, saudara. Tapi mereka dengan kesetiaan tidak pernah berhenti mengikut Tuhan. Tantangan, keadaan, situasi, apapun, angin badai, apapun yang menghalangi, saudara, Rasul Paulus, kalau Anda lihat, dia terombang-ambing di kapal, betul saudara? Ya. Dan dia dipukul hampir mati. Ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dibuktikan dalam dia tetap setia dalam melayani Tuhan sampai di akhir kehidupan dia. Orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti melayani Tuhan sampai di garis akhir. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan manusia dan melayani manusia. Maka dia bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ada amin. Itu ciri-ciri orang yang bertobat. Yang kedua, kalian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Orang-orang yang hidup dalam pertobatan, orang-orang yang dapat memancarkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Kasih itu bukan sekedar kata-kata semata, tapi kasih itu adalah perbuatan nyata yang dapat dilihat. Ada amin.
Saudara, segala sesuatu dapat dilihat. Ya, jadi bukan hanya sampai pertobatan yang perubahan pikiran atau pola pikiran, tetapi saya katakan yang dapat dilihat dari tindakan kita. Ada amin. Kasih dapat dilihat dari tindakan kita. Ya, kalau Anda baca di 1 Korintus 13, berbicara tentang kasih. Kasih itu di situ ada pengampunan. Ya. Kasih itu rela berkorban. Amin. Kasih itu, saudara, dapat melakukan segala hal. Kalau kau mengasihi, engkau bisa melakukan segala hal. Seperti Tuhan yang mengasihi kita, Dia rela mati buat kita karena mengasihi kita. Waktu kita mengasihi seseorang, kita akan rela melakukan apa aja untuk orang itu. Makanya, kalau ada orang, saudara, misalnya ada orang pacaran, aduh gue sayang, gue cinta, gue mengasihimu, itu bohong, nonsen. Kalau tidak ditujukan dalam tindakan. Ada amin. Tindakan itu perlu dilihat. Makanya ya, kalau orang lagi pacaran kita lihat, waduh, gairah cinta itu membara, benar? Ya, nggak punya uang aja, jalan kaki pun dia pergi ke rumah pacarnya, benar? Pacarnya pun mau jalan kaki ketemu dengan dia, saudara. Kalau benar-benar cinta, kalau benar-benar diliputi oleh kasih, rela melakukan apa adanya, saudara. Betul? Nah ini kan ada di firman Allah, Tuhan rela melakukan mati loh. Lu berdosa, Dia tidak berdosa. Harusnya kita pantas dihukum kekal, tapi Dia membayar itu dengan nyawanya untuk engkau karena Dia mengasihimu. Ada amin. Nah ini saudara kekasih. Ya, kasih itu nanti kita akan bahas nanti di sel-sel grup apa itu kasih, ya. Yang berikutnya nomor 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, nomor 3, bahwa kasih Allah itu harus terpancar di dalam kehidupan kita. Ya, kasih Allah itu, saudara, adalah kasih yang walaupun. Nah, tadi kita, ya, kasih harus dibuktikan, ya, harus nyata. Nah, sumbernya itu dari kasih Allah. Tapi orang melihat kita yang baik, betul? Ya, kalau ada orang, kalau saya habis berdoa sama orang, aduh terima kasih Pastor Desi udah mendoakan saya, terima kasih Pastor Desi waktu mendoakan, doa-doanya sudah dijawab. Nah, jadi bilangnya sama saya, padahal tidak mungkin, saudara, kasih itu datang dari saya. Kasih itu ada sumbernya, ada sumber kasih yang hidup di dalam saya. Amin. Ya, yang nomor 3, saudara, orang yang hidup dalam pertobatan, dia harus hidup di dalam sumber kasih itu. Kalau kita berbicara kasih Allah adalah bukan hanya kasih, ya, Tuhan memberikan kita kesembuhan, Tuhan memberikan kita materi ini dan itu, Tuhan melindungi kita, Tuhan ini kita, saudara, ya, menyertai kita. Kan orang condongnya melihat kasih itu seperti itu, saudara. Benar? Tapi kasih yang bersumber dari Allah itu harus terpancar dalam hidup kita. Kasih Allah itu adalah mengampuni. Ada amin. Sumber kasih itu di situ, itu adalah pengampunan sejati. Ada amin. Haleluya. Saudara, berbicara pengampunan sejati, ya, ini berbicara adalah kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi, ya, menjadi sama seperti Allah. Gak mungkin, impossible. Walaupun ada firman-Nya kita harus jadi sama seperti Dia, saudara. Ya, tapi ini perintah, ini firman. Tapi tidak mungkin kita bisa melakukan firman ini. Ada amin. Jadi artinya di sini kita harus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, harus sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah adalah mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam diri kita untuk memanifestasikan kebenarannya lewat hidup kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran Allah adalah benar-benar nyata, fakta yang kita hidupi hari lepas hari dalam hidup kita. Orang bisa melihat pertobatan itu dalam kehidupan kita, pola pikir kita yang berubah, perubahan pikiran kita yang dimanifestasikan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, inilah saudara,
pertobatan sejati yang harus kita miliki, yaitu tidak pernah lelah mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memanifestasikan dirinya, kebenarannya, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan firman Allah, orang-orang benar itu tidak berbuat dosa. Ada amin? Ya, karena dosa adalah manusia lama kita, tetapi kebenaran adalah manusia baru kita di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang bertobat, hidup dalam pertobatan, kebenaran Allah atau kehidupan Kristus, firman Allah yang adalah kebenaran itu harus termanifestasi nyata dalam hidup kita. Haleluya. Tidak ada yang sulit, saudara. Tidak ada yang sulit. Karena Dia yang bekerja di dalam kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran, memanifestasikan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Saya pikir ini yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Dan saya percaya bukan dari saya, tapi Roh Kudus berbicara kepada kita. Saudara, saya mengajak semua kita yang hadir, datang sel group. Kalau Anda ingin bertanya, mari sama-sama kita belajar dari pimpinan Roh Kudus untuk mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Saya undang sekali lagi, ya, semua kita. Demikian, Tuhan memberkati.